Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencerah hati, alhamdulillah senang sekali kita bisa berjumpa pada program Duet Pencerah Hati. Sebuah ruang diskusi untuk menguatkan iman dan memperdalam pemahaman kita terhadap Islam. Bersama saya, Suprapto Muhsin, selaku host, dan telah hadir bersama kita narasumber Ustadz Dr. Andes Haji Didin Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali bisa kembali hadir di kesempatan kali ini, Mas Haji Prapto. Baik, alhamdulillah sahabat pencerah hati. Tema kita hari ini sangat penting, ialah iman kepada hari akhir. Ustadz, langsung saja, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir. Terima kasih, baik Mas Haji Prapto. Iman itu adalah dasar daripada agama kita, di mana iman itu mengandung pengertian percaya. Iman kepada hari akhir artinya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa kehidupan di dunia ini itu akan berakhir. Dan akan datang hari kiamat di mana seluruh manusia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kondisi hari kiamat itu atau hari akhir itu adalah kehancuran semuanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bahkan dalil jelas sekali Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-7, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan Allah akan membangkitkan semua orang yang di dalam kubur. Selain itu, Rasulullah SAW yang mulia banyak sekali mengingatkan kepada kita tentang hari akhir. Salah satu diantaranya hadis riwayat Imam Muslim, berimanlah kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir dan takdir yang baik ataupun yang buruk. Masya Allah. Ya. Berarti ini memang salah satu rukun iman yang tidak bisa ditawar-tawar, Ustaz. Betul sekali. Tanpa iman kepada hari akhir, seseorang itu akan kehilangan arah hidupnya. Karena dia merasa tidak akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan iman kepada hari akhir ini adalah satu bukti tentang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya, ada di alam dunia ini orang yang tidak pernah beribadah, tidak pernah sholat, tapi kaya raya, tapi senang, tapi sehat. Sementara ada orang yang sakit-sakitan, hartanya tidak ada, hidup dalam kemiskinan, padahal dia taat dalam beribadah. Kalau tidak ada hari kiamat, di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu Mas Haji. Ya, bisa dipahami. Ustaz, mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa saja tanda-tanda hari akhir itu? Tanda-tanda hari akhir itu ada tanda-tanda yang besar, ada tanda-tanda yang kecil. Tanda yang kecil misalnya merajalelanya kemaksiatan, perzinahan, munculnya fitnah dan ujian, manusia saling menipu, saling menzolimi, hilangnya amanah, dan orang-orang berlomba untuk mendirikan bangunan. Tambah tinggi. Itu tanda-tanda kecil. Bahkan dalam hadis disampaikan, satu ketika nanti akan ada manusia yang tidak beralas kaki, tapi berlomba meninggikan gedung-gedung yang tinggi. Alamat yang besar atau tanda yang besar seperti terbitnya matahari dari arah barat, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj.
Semua ini disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, tidak akan terjadi kiamat sampai terbitnya matahari dari arah barat. Begitu Mas Adi. Oke. Kalau kita lihat kondisi sekarang ini Ustadz, banyak tanda-tanda kecil yang sudah terjadi ya Ustadz. Betul sekali. Itulah kenapa iman kepada hari akhir itu harus mampu memotivasi kita untuk memperbaiki diri kita. Karena tanda-tanda itu adalah peringatan yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ustaz, apa pengaruh atau dampak iman kepada hari akhir bagi kehidupan seorang muslim? Iman kepada hari akhir dampaknya sangat besar. Yang pertama, menjaga amal. Amal kita. Orang yang yakin adanya hisab, adanya perhitungan, akan hati-hati di dalam berkata, di dalam berperasaan, bahkan di dalam bertindak. Dia akan sangat hati-hati. Yang kedua, orang yang beriman kepada hari-hari itu tidak akan pernah putus asa. Wala tai'asu min rauhillah. Orang-orang yang beriman itu tahu bahwa keadilan yang sempurna akan ditegakkan di akhirat nanti. Jadi ia akan sabar untuk menghadapi ketidakadilan dunia. Dan yang ketiga, Mas Haji, motivasi atau semangat kita untuk meningkatkan ibadah. Karena tahu pahala itu akan dibalasnya bukan di dunia. Pahala itu akan di akhirat. Dalam surat Al-Zalzalah disampaikan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya akan melihat balasannya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya pun dia akan melihat balasannya. Masya Allah. Ayat ini sederhana, tapi begitu dalam maknanya, Ustaz. Baik, Ustaz, sebelum kita tutup, mungkin ada nasihat untuk para sahabat pencerah hati di seluruh tanah air dan dimanapun berada, agar iman kepada hari akhir ini selalu tertanam di dalam hati. Nasihat saya, para pemirsa yang budiman, mari kita selalu mengingat daripada kematian kita dan kehidupan setelah kematian itu. Memperbanyak amal yang soleh, amal yang baik, menjauhi berbagai macam maksiat, dan selalu bersiap seakan-akan hari kiamat bisa datang kapan saja. Bahkan Rasulullah SAW yang mulia bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah matinya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas ilmunya yang luar biasa pada hari ini. Baik, para sahabat pencerah hati, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mengingat hari akhir dan mempersiapkan diri dengan amal terbaik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup.